Haleluya, shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan. Haleluya. Saya tadi di belakang ngobrol dengan seorang teman saya. Kenapa kok pagi ini kok rasanya tenang banget. Rasanya kok gak ada sesuatu yang bersemangat. Dia bilang apa? Biasa Om Jack, mendekati tanggal-tanggal tua katanya. Ya, apakah karena ini pertengahan bulan dan kemudian jatah saudara atau stok saudara udah mulai habis. Dan itu mempengaruhi performa saudara memuji Tuhan. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Haleluya. Ya, saya mau kita semua dalam setiap ibadah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, suaramu memang udah fales. Kalau kamu suaramu nggak fales, kamu udah jadi Indonesian Idol dan segala macamnya. Udah jadi artis. Tapi itu bukan berarti menjadi alasan untuk engkau nggak menyanyi bagi Tuhan. Pak Pendeta, aku malu dong kalau nyanyi, ya kan? Jangankan nyanyi, tepuk tangan aja fales pendeta. Terus aku mau kasih apa yang terbaik untuk Tuhan? Saudaraku, manusia melihat tampang, melihat rupa, tetapi Tuhan melihat hati. Berikan hatimu untuk Tuhan. Amin saudara. Berikan telingamu untuk mendengarkan firman. Berikan hatimu untuk dibentuk melalui firman Tuhan. Haleluya. Saudara siap dengarkan firman Tuhan? Yang siap dengar firman Tuhan bilang amin 3 kali. 1, 2, 3 ya. Amin, amin, amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Temanya sudah jelas di depan. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3, ya. Kok gak muncul? Kalau kita kena prank atau gimana nih? Halo kawan-kawan, tolong tampilkan dulu. Gue udah semangat banget mau baca. What happened? Gak bisa ditayangin. Oh haleluya, puji Tuhan. Luar biasa pagi ini. Judulnya apa Bapak Ibu? Saudara tadi udah lihat sepintas apa? Who am I? Itu jajanan sejenis apa pula itu ya? Who am I? Nah Bapak Ibu Saudara, saya rasa ini bukan barang baru bagi kita. Karena yang suka nonton film Jackie Chan pun pasti mengerti. Itu judul sebuah film. Who am I? Waktu itu Jackie Chan hilang kesadarannya. Dia linglung, bingung. Siapa sih dia sebenarnya? Nah Bapak Ibu, saya yakin dan percaya saya tidak sedang berdiri di depan segerombolan orang-orang linglung. Coba lihat kiri kanannya. Bilang sama dia, aku yakin kamu sadar kok. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang menjadi pertanyaannya pada hari-hari ini, kenapa kok banyak sekali orang gampang lemah, gampang putus asa, gampang tersinggung, bentar-bentar marah. Banyak sekali orang yang kehilangan sukacita, gampang sekali merajuk. Kalau nggak ditelepon gembala, nggak mau datang ke gereja. Oh gembala sudah nggak perhatian sama kami. Mentang-mentang kami orang sederhana, ditelepon aja kagak. Padahal di pikirannya aja yang begitu. Ya. Gampang sekali kita hari-hari ini terbawa suasana. Pak Pendeta kayak nggak tahu aja, gara-gara Selat Hormuz ditutup, semua jadi naik. Saudara, di laundry kami pun naik harganya. Semua ikut-ikutan naik. Tapi saya mau tanya, kira-kira Bapak Ibu kasih kolekte naik apa enggak? Hah? Kolekte naik atau turun? Ya, anugerah Tuhan turun, kolektemu pasti naik. Apa sih pendeta kok baru kali ini pendeta itu ngomong duit? Ya kebetulan Bapak Ibu ada sesuatu. Nah, who am I? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya ingin memberikan kepada kita sebuah pemahaman. Siapa sih saya, siapa saudara? Karena kalau kita nggak tahu siapa diri kita, waduh, maka hidup kita biasa-biasa saja. Nggak ada sesuatu yang lebih daripada yang lain. Nggak ada yang istimewa. Orang lain kena masalah dan mereka kolaps, kita juga ikut-ikutan. Orang lain kena masalah dan mereka ambruk, kita juga ikut-ikutan kayak mereka. Ya. Orang lain kena masalah dan tiba-tiba kehilangan sukacita, kita juga gampang mengalami hal seperti itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih penting untuk disadarkan kembali. Barangkali saudaraku, saudara bukan gak tahu siapa Anda, tetapi Anda pura-pura lupa. Yang lebih parah lagi pura-pura gila. Oke, next.
Kita baca satu firman Tuhan aja dulu. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Yang bawa handphone silakan buka handphone suci saudara. Yang bawa Alkitab silakan buka Alkitab saudara. Yang gak bawa handphone suci dan kitab suci, aku yakin Anda sudah hafal di luar kepala. Ucapkan sama-sama pagi ini. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 dalam hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Saudara lihat baik-baik di sana, firman Tuhan berkata kita telah dipanggil dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Tujuannya adalah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat, yang ajaib dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, ternyata anak-anak Tuhan tidak diciptakan, tidak didesain untuk menjadi orang yang kalah, orang yang gagal, orang yang hidup dalam kekecewaan, penuh dengan akar pahit, dikit-dikit merajuk, dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit menyalahin pendeta, dikit-dikit menyalahin Tuhan, dikit-dikit kecewa. Kecewa kok dikit-dikit. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada tujuan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Dia mau jemaat gereja penyebaran Injil Alusai memberitakan betapa dahsyatnya Tuhan. Saudara, yang jadi persoalan kenapa kok bukan kesaksian tentang kedahsyatan Tuhan yang muncul dari hidup kita, tetapi yang minus-minus yang muncul dari hidup kita. Coba next slide berikutnya. Ternyata Bapak Ibu, ada sesuatu yang kita kurang pahami. Kita mengalami krisis identitas. Sebab cara kita melihat diri kita akan menentukan cara kita hidup. Cara kita berpikir tentang diri kita akan menentukan keputusan kita. Cara mengenal siapa diri kita akan menentukan arah hidup kita. Next. Masalah terbesar kita bukan pada apa yang kita hadapi, tetapi siapa yang kita percayai tentang diri kita. Siapa saya menurut saya. Kemudian berikutnya, kamu tidak lemah, kamu hanya belum tahu siapa dirimu. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, kalau lihat tadi firman Tuhan dibaca, dahsyat sekali, luar biasa sekali. Tetapi yang jadi pertanyaannya, apakah Anda sudah melakukan hal itu? Apakah benar Anda sudah menjadi kesaksian bagi orang lain? Apakah sudah benar hidupmu menjadi inspirasi bagi orang lain? Apakah benar Anda menjadi manusia-manusia membawa perubahan dalam kehidupanmu? Atau jangan-jangan itu sekedar sebuah wawasan, sebuah pengetahuan bahwa kalau kita ikut Tuhan hal-hal yang hebat, hal-hal yang ajaib pasti terjadi, tapi kita nggak ngalami. Sama seperti Ayub, pada awal dia belum dijamah dan dipulihkan Tuhan. Dia katakan, aku dulu mengenal engkau, mendengar engkau dari apa kata orang. Jangan-jangan gereja penyebaran Injil dan jemaat yang segini banyaknya cuma tahu firman Tuhan dari apa yang dia baca dan dia dengar. Tapi dia nggak mengalami apa yang Tuhan inginkan itu terjadi dalam kehidupannya. Saudaraku, ini sebuah ironi. Sementara setiap pagi hari Minggu kita datang ke gereja, kita dandan yang rapi, kita mandi, kasih parfum, kasih make up, kita mau memuji Tuhan, kita mau berjumpa dengan Raja di atas segala raja, datang dengan sebuah harapan agar Tuhan menyelesaikan persoalan saya. Tetapi ironisnya, kembali dari ibadah, hidupnya tetap sama, nggak ada yang berubah. Bilang sama kiri kananmu, Tuhan mau kita berubah. Haleluya. Kamu tidak lemah, kamu hanya belum tahu siapa dirimu. Sebab kekuatan sejati tidak lahir dari usaha manusia. Anda mau pikir mau upgrade dirimu, memperhebat dirimu, membuat dirimu pintar. Saya mau kasih tahu itu semua baik. Itu semua mulia. Tetapi saudaraku, ada satu hal yang perlu engkau ketahui.
bahwa jauh sebelum engkau berusaha mengupgrade dirimu, Tuhan sudah lebih dahulu memberikan sesuatu yang lebih dari yang sudah-sudah. Tuhan sudah mengerjakan terlebih dahulu sesuatu yang besar atas hidupmu. Tetapi karena kita tidak mengerti, kita dibodohi oleh masalah, kita dikelabui oleh persoalan, dan akhirnya kita pikir, siapakah saya ini? Saya hanyalah orang biasa. Saya tidak lebih baik dari cacing-cacing tanah. Waduh, gawat banget saudara. Ya. Tetapi saudaraku, kita akan tahu bahwa kalau kita ada di dalam Kristus, sebenarnya sesuatu sedang terjadi dalam kehidupan kita. Next slide. Ini saudara. Saya dipilih oleh Tuhan. Kita semua dipilih oleh Tuhan. Kita semua adalah orang pilihan. Sebab firman Tuhan berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Hari ini angkat dadamu dan bilang, ternyata saya dipilih oleh Tuhan. Ternyata saya bukan orang sembarangan. Kalau kita baca kalimat ini memang awalnya ditujukan kepada orang Israel. Mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Tetapi tidakkah Anda tahu bahwa ayat ini ditulis di perjanjian baru. Dalam zaman yang berbeda. Di zaman kasih karunia Tuhan. Itu artinya bahwa firman ini pun berlaku bagi saya. Berlaku untuk saudara. Bukan untuk mereka saja. Anda adalah pilihan. Kita semua dipilih oleh Tuhan. Bapak Ibu, ternyata tidak ada yang biasa-biasa. Sebenarnya kita ini adalah orang yang luar biasa karena kita dipilih oleh Tuhan. Cuma terkadang kita gagal membawa dan mempresentasikan diri kita. Bahwa kita ini adalah orang pilihan Tuhan. Hidup kita nggak ada ubahnya dengan orang-orang yang nggak dipilih. Padahal saudaraku, dari jutaan orang, miliaran orang yang ada di dunia ini, Anda diizinkan untuk mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita mau jujur, gak semua di keluarga Anda kan kadang yang mengenal Tuhan kan? Gak semua kan? Masih ada mereka yang belum mengenal Tuhan kan? Masih ada yang gak percaya sampai hari ini kan? Tetapi kok semodel-model saya begini? Ternyata saya dipilih Tuhan. Saya mau kasih tahu kepada saudara, kuatkan hatimu karena engkau bukan orang biasa. Kita semua dalam ruangan ini, kita adalah pilihan-pilihan Tuhan. Dan saya mau kasih tahu kepada saudara, kalau manusia memilih, dia akan gampang salah pilih. Saya bolak-balik ke mall dan saya salah pilih. Termasuk jas saya pagi ini yang saya pakai. Saya pikir ini ukurannya sudah mantap banget, ternyata saya lihat lengan saya kependekan. Manusia bisa salah pilih. Tetapi Tuhan gak pernah salah pilih saudara. Haleluya. Tuhan gak pernah salah pilih kita walaupun kamu bilang, Pak Pendeta, kelakuan saya masih begini loh. Saya masih suka bohong loh. Saya masih suka berantem loh. Saya masih suka bikin ini, bikin itu. Hidup gak sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun dirimu, engkau tetap adalah pilihan Tuhan. Dan Tuhan mau karena kamu sudah dipilih, kamu harus berubah. Amin. Amin saudara. Kita adalah pilihan Tuhan. Next slide. Aku imamat yang rajani. Apa itu imamat yang rajani? Imamat yang rajani itu terdiri dari dua suku kata yang penting. Yang pertama bicara tentang imam. Imam adalah mewakili manusia dengan Allah, itu di zaman perjanjian lama. Tetapi Bapak Ibu, di zaman perjanjian baru, tabir bait suci itu terbelah. Dan semua dibuka. Tidak ada lagi sekat penyekat antara ruang suci dan maha suci. Di mana saudaraku, pengorbanan Yesus telah membuka dan mengoyakkan tabir itu. Sehingga engkau bisa jadi imam untuk dirimu sendiri. Amin. Engkau bisa jadi imam untuk dirimu sendiri. Mana buktinya pendeta aku bisa jadi imam untuk diri saya sendiri?
Engkau kalau pengen pengakuan dosa gak perlu kok bawa ternak dan pergi kepada pendeta. Gak perlu. Asal kamu sadar dosamu apa. Di tempat dimanapun kamu berada, kamu bisa duduk tenang. Kamu bisa connect dengan Tuhan. Kamu bisa datang kapan saja. 24 jam kamu bisa datang. Dan kamu bisa berdoa kok sama Tuhan. Gak perlu kadang kamu telepon pendeta, gak perlu. Karena kamu sudah sadar apa dosamu. Kamu bisa langsung kok berdoa. Kenapa kita perlu hamba Tuhan? Kenapa kita perlu pendeta? Untuk meyakinkan, meneguhkan, minta pengajaran dan sebagainya. Minta advice, nasihat, saran dan sebagainya itu penting. Tetapi saya mau kasih tahu kamu bisa jadi imam bahkan untuk dirimu sendiri. Kamu bisa berdoa kapan saja. Alkitab bilang kalau orang Israel zaman dulu beribadah harus di Gunung Gerizim. Tetapi akan tiba waktunya penyembah-penyembah benar akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Bukan lagi di gunung ini. Dimanapun engkau berada, engkau bisa menyembah Tuhan. Dimanapun kita semua berada, kita bisa menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Engkau sudah jadi imam untuk dirimu sendiri. Yang kedua apa? Rajani. Rajani. Kita adalah anggota kerajaan Allah. Dan kita punya raja di atas segala raja. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Tuhan berharap agar supaya kita bisa menjadi garam. Kita bisa menjadi terang dunia. Agar otoritas kerajaan Allah bisa disampaikan. Bisa dipresentasikan kepada dunia ini. Melalui saya, melalui saudara. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita pahami bahwa Tuhan sudah memilih Anda untuk mempresentasikan kebenaran, untuk mempresentasikan kasih, untuk mempresentasikan kuasa Allah bagi dunia. Mau mempresentasikan bagaimana Bapak Ibu? Kalau cuma serta sontong sadiki tapi besar, ini kok jadi kayak sesuatu yang top ya ungkapan ini. Mau mempresentasikan kehebatan Tuhan bagaimana Bapak Ibu? Kalau kita gampang tersinggung. Kalau kita gampang merajuk. Bentar-bentar gak ke gereja, bentar-bentar gak mau ibadah, bentar-bentar gak mau komsel. Hari-hari ini saudaraku, kami hamba-hamba Tuhan sedang berupaya. Bagaimana agar supaya jemaat Tuhan ada dalam komunitas yang benar. Makanya kita ada komsel di gereja ini. Yang belum hadir di komsel, kami anjurkan berkomsel lah. Sebelum Anda di sweeping karena nggak punya komsel. Ya, saya tahu ada wajah-wajah yang belum berkomsel, tapi kan nggak perlu saya tunjuk. Iya toh? Ya THT, tahu, TST, tahu sama tahu aja lah. Berkomsel lah sebelum Anda di sweeping untuk komsel. Jemaat Tuhan, apakah Anda setuju untuk berkomsel? Haleluya. Masih ada 60%. Haleluya. Baru 70%. Haleluya. Bisa nggak saudara teriak sih? Haleluya. Yang di atas bisa teriak gak sih you? Haleluya. Haleluya. Kedengaran kan? Artinya masih kurang keras sebenarnya. Ini cuekin aja lah. Barangkali mereka masih malu. Biasanya orang kalau malu-malu itu pengen nambah. Oke, poin yang ketiga. Next slide. Aku kudus. Bilang sama-sama saya kudus. Sekali lagi 1, 2, 3 ya, saya kudus. Apa arti kudus itu? Kekudusan itu beda dengan kesempurnaan Bapak Ibu. Karena kekudusan itu berarti Anda dipisahkan untuk tujuan ilahi. Anda diharuskan, diwajibkan untuk hidup berbeda dari dunia. Itu arti kekudusan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan inilah persoalan yang paling besar adalah kita tahu firman tapi kita nggak mau menghidupi firman. Kita tahu firman tapi nggak mau mentaati firman. Kita mengerti firman, bahkan kalau berdebat itu pendeta kalah. Aku mengenal beberapa jemaat yang bisa ngalahin kita kalau berdebat. Ada.
Ada. Hebat sekali. Tapi pertanyaannya semua yang kau tahu apakah kau bisa hidupi? Itu dia persoalannya. Ada banyak orang saudaraku kalau respon kepada firman Tuhan, wah semangat. Ya, semangat banget Bapak Ibu. Pendeta belum selesai kalimatnya dia sudah amin duluan. Sampai-sampai ada yang bilang begini, saya takut tuh bilang amin kalau Pak Pendeta Jack berkhotbah. Saya nggak pernah larang saudara ngomong amin. Tapi jangan sembarang amin. Karena tetangga kita juga ada yang namanya amin. Satu kali pendeta khotbah dan dibikin tanggapan jemaat itu bikin dia ngamuk. Dia berkhotbah begini. Kalau engkau sujud menyembah kepadaku, maka dunia dan seluruh keindahannya aku berikan kepadamu. Dan jemaat yang sedang ngantuk, tiba-tiba dia spontan bilang, amin. Karena udah kebiasaan kan? Amin. Pendeta langsung naik darah. Hei, kau amin apa? Apa yang kau amini? Dia pikirkan itu bagus toh. Kalau kita sujud menyembah, semua akan diberikan kepadamu. Apa yang salah ya? Kau tahu itu khotbah itu? Kau tahu apa kalimat itu? Itu kalimat setan untuk Yesus. Baca tuh di Matius, Markus, Lukas. Ayo jangan sembarang bilang amin. Karena amin itu artinya kau mengerti firman Tuhan dan kau siap melakukan. Bagaimana kau bisa mengerti, dengar aja masih sepotong kau sudah bilang amin. Ya. Bagaimana kau bisa melakukan firman Tuhan? Kalimatnya belum kelar kau sudah aminkan duluan. Giliran pendeta tanya apa yang kau aminkan, bingung. Karena pendeta belum selesai khotbah. Ya, pokoknya aku aminkan aja pendeta, pasti yang bagus itu. Tapi puji Tuhan lah. Kita semua harus respon firman Tuhan. Tapi respon firman Tuhan pun harus punya cara yang benar. Untuk apa kau teriak-teriak amin sementara tetangga bangku sebelah kananmu lagi sakit hati karena dia nggak bisa dengar firman Tuhan. Karena kau terlalu rame. Untuk apa semuanya itu? Amin itu baru gerbang. Amin itu baru pembukaan. Amin itu baru pintu kamu mau masuk. Amin itu belum finish. Amin itu kamu baru setuju. Ya benar itu firman Tuhan. Tetapi untuk menerima berkat, untuk menerima realisasi, untuk menerima hasil dililanmu dengan amin itu, engkau harus hidup dalam firman. Kecintaanmu kepada firman tidak diukur dengan ratusan kali kau bilang amin di gereja. Tetapi bagaimana kau bisa hidupi firman. Itu baru benar. Ya. Makanya saudaraku saya nggak melarang orang bilang silakan kau mau amin, mau teriak, mau apa. Tapi kau harus dengarkan dulu pengajaran ini. Sebab kalau kita berlomba bilang amin di gereja ini, gereja kita nggak ada apa-apanya dengan gereja di sebelah tuh. Mereka bisa sambil berdiri sepanjang ibadah dan teriak-teriak amin. Amin, amin, amin. Terus sepanjang khotbah tuh. Tapi aku nggak pernah dengarkan kesaksian yang begitu hebat dan luar biasa dari orang-orang yang model begitu. Ya, jadi aku kudus. Kita dipisahkan dengan cara hidup yang benar di hadapan Allah. Aku tidak diciptakan untuk ikut arus, tapi aku mencerminkan Tuhan lewat kehidupan kita. Haleluya. Coba bilang amin yang keras. Kalau saya nggak bilang begitu, nggak di komando, kayaknya udah takut beneran nih. Tampang saya begini memang saudara. Bagi beberapa orang mereka bilang saya ganteng. Seperti Elvis Presley. Apalagi kalau saya begini, katanya jenggot saya nih seperti Elvis. Tapi saya kecewa kemarin karena ada yang suruh potong. Dia bilang gak rapi kak, astaga. Oke, saya cuma sekedar bikin jokes supaya saudara cair dulu. Next, poin yang berikutnya. Aku milik, tapi kan saya punya suami, aku milik suamiku lah. Aku punya istri, aku milik istriku lah. Enggak, Bapak Ibu, kita enggak sedang berbicara suami dan istri. Kita sementara bicara hubungan kita dengan Tuhan. Kita semua adalah milik Tuhan. Hidup bukan milik sendiri.
ada otoritas Tuhan dalam kehidupanmu. Engkau harus sadar bahwa engkau adalah milik Tuhan. Jangan hadapi tantangan, hadapi pergumulan, hadapi persoalan dengan kekuatanmu sendiri. Betul engkau orang cerdas, it's okay. Engkau punya pengalaman itu baik. Engkau punya relasi, sangat luar biasa. Engkau dikenal orang dengan kebaikan hatimu, oke, mantap. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, murid-murid Tuhan Yesus juga orang kawakan, orang-orang berpengalaman. Tetapi ada waktunya mereka mentok menghadapi gelombang kehidupan. Sehebat apapun engkau gak bisa menjamin engkau bisa kuat mengatasi segala sesuatu. Sebanyak apapun pengalaman kita gak menjadi jaminan untuk kita bertemu dengan masalah-masalah yang sama seperti itu dari tahun ke tahun. Masalah kita variatif Bapak Ibu. Tahun ini kita terkendala ekonomi, tahun depan bisa jadi kita terkendala hal-hal yang lain. Mungkin relasi dalam rumah tangga, hubungan suami istri yang rusak dan sebagainya. Itulah sebabnya saudaraku yang terkasih, engkau harus tahu bahwa ada Yesus dalam kehidupanmu. Bahwa dia adalah pahlawan iman. Dan orang yang berharap kepadanya pasti akan melihat kemenangan. Engkau orang istimewa. Karena Tuhan ada bersama dengan engkau. Tuhan ada bersama dengan kita. Yang mau tepuk tangan jangan nanggung. Tepuk tangan dulu. Tuhan ada bersama dengan kita. Kita kan harus saling berbagi kan. Aku udah ngotot, kalian mau tepuk tangan ya monggo. Jangan sampai saya mau tepuk tangan, saya mau hajar terus. Waduh, Tuhan bilang egois banget tuh pendeta, turunkan dia. Iya, Tuhan ada bersama dengan hidupmu Bapak Ibu. Tapi saya orang berdosa loh pendeta, masa Tuhan ada? Karena dosamu kau gak bisa memandang Yesus. Tetapi saya mau kasih tahu seberdosa apapun, Tuhan itu sebenarnya sayang sama kita. Justru dia sayang, justru karena kita berdosa makanya dia datang. Kalau kita gak berdosa, apa yang harus dia lakukan? Udah kupanggil aja ke surga semua. Tapi karena di sana ada lihat pendeta Jekonya masih berdosa, padahal pendeta dia. Makanya dia datang. Supaya apa? Dia nggak kehilangan saya. Oh, kita berharga. Amin. Bilang kiri kananmu kita berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan nggak mau kehilangan kamu. Padahal kamu modelnya kayak begitu. Coba kita dulu waktu pacaran, pacar kita terlalu banyak tingkahnya. Oh kita bisa tukar tambah, kita tukar tambah kamu. Ya, tapi Tuhan gak begitu Bapak Ibu. Udah pendek, hitam, keriting, gendut, hidup pula. Udah gitu banyak tingkahnya. Banyak protes Tuhan. Pendeta Royke bilang kemarin, andaikan Tuhan kayak kita, masih gak yakin, masih gak percaya, terus banyak protes. Ya untung Tuhan. Kalau dia manusia mungkin dia bilang, kau iya goblok. Nah, ini agak di luar konteks sedikit ya Bapak Ibu. Saya cuma mempromosikan doa puasa kita hari Jumat. Oh ada lawatan Tuhan yang dahsyat. Ada pengajaran di sana. Hadirilah. Doa puasa setiap Jumat. Jam 10 sampai selesai. Bertempat di Gereja Penyebaran Injil Lusai. Bilang sama kiri kanannya, kau dengarkan pengumuman itu? Tuhan Yesus aja berdoa, kamu malas berdoa. Tuhan Yesus itu berdoa mulai dari pagi sampai malam, bahkan malam kadang gak tidur dia. Tuhan Yesus pernah berdoa semalam-malaman. Tapi kita aneh bin ajaib kok jarang sekali berdoa. Sampai kadang kita protes sama Tuhan, Tuhan jujur aja aku mulai bosan. Dengan orang-orang ini, ada ke orang baru dia Lusai, kok cuma mereka terus. Tiap hari ketemu dengan para pendoa, ada Ibu Shirley dan segala macamnya. Ada nggak jiwa-jiwa baru yang yang hadir paling Oma Silas ya. Ibu-ibu, halo. Masih ada ibu-ibu di ruangan ini? Masih ada? Bapak-bapak, puji Tuhan. Haleluya bapak-bapak. Masih suka berdoa Pak? Masih suka baca Alkitab? Oh puji Tuhan.
Doa Jumat ya. Doa Jumat. Doa pagi juga begitu. Isinya cuma berapa tuh? 40 ya kan. 45. Kalau pendetanya urapan dia bisa capek ke 60. Tapi itu pun udah ngos-ngosan. Kenapa kok orang jarang berdoa? Tahu kan saudara? Kalau kau menjadikan Tuhan sebagai priority dalam hidupmu, maka kau pasti akan memberikan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Cari Tuhan itu bukan karena ada waktu. Saya mau kasih tahu sama saudara. Kalau prinsipmu cari Tuhan ke gereja, ibadah, berkomsel, nanti kalau ada waktu kau belum jadi anak Tuhan yang baik. Belum. Masih dunia yang berat di pikiranmu. Tapi kalau kau bisa mempersembahkan waktumu di tengah-tengah kesibukanmu, kau bayar harga demi persekutuan dengan Tuhan. Bagi saya, saudaraku, engkau bukan sekedar dikasih manusia, tetapi engkau akan mendapatkan perkenanan Tuhan. Justru saudaraku, saya baca dalam Alkitab, semakin orang diberkati, dia semakin cari Tuhan, maka Tuhan semakin angkat hidupnya. Karena janji firman Tuhan, orang yang beribadah kepada Tuhan dengan setia, dia akan menjadi kepala dan bukan ekor. Haleluya. Menjadi kepala dan bukan ekor. Tetapi mungkin jemaat gereja penyebaran Injil Elusai sudah cukup puas, yang penting sudah jadi manajer. Yang penting sudah jadi karyawan. Yang penting sudah punya penghasilan. Hei Bapak Ibu. Kalau gaya hidupmu seperti itu, engkau tidak akan pernah bisa menjadi kesaksian. Engkau tidak akan bisa mempermuliakan nama Tuhan. Karena untuk nama Tuhan dipermuliakan, tidak bisa dengan kehidupan yang hanya biasa, yang hanya mediocre. Engkau harus spesial di mata Tuhan. Haleluya. Masih mau Tuhan dipermuliakan lewat hidupmu? Masih mau? Padahal Tuhan mau engkau diangkat oleh Tuhan. Gak cukup puas dengan hal-hal yang begituan. Masih banyak potensi yang harus engkau maksimalkan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari beribadah dengan sungguh di hadapan Tuhan. Ya, kita adalah milik Tuhan. Kita istimewa dalam pandangan Tuhan. Ya, itulah identitas dirimu. Poin yang kelima. Saya cek di sini ada sekitar 100 poin. Baru yang kelima. Ya. Oke, next. Next slide. Nah, yang kedua, kenapa orang gampang lemah? Yang pertama tadi tidak memahami identitasnya dan saya sudah jelaskan kepada saudara. Ini poin yang kedua. Karena tidak memahami tujuan hidup. Nggak paham tujuan hidup. Kalau mau ditanya, kau pengen apa sih? Saya pengen sukses. Pengen bahagia dalam keluarga, di masa depan. Pengen kaya raya. Pengen dihormati. Terpandang, disegani. Sampai-sampai Ellen bilang, muda kaya raya pendeta, tua foya-foya, mati masuk surga. Apakah ada yang salah dengan hal itu? Nggak ada. Pengen sukses, bagus. Nggak ada yang salah dengan keinginanmu itu. Pengen bahagia, semua orang pengen bahagia, Bu. Semua orang pengen bahagia. Bahkan yang gak bisa membuat orang lain bahagia pun mulai janji-janji. Bahagia kalau ikut saya. Bahagia nanti hidupmu kalau kamu pilih saya. Bahagia nanti kesejahteraanmu akan dijamin kalau saya terpilih. Kan begitu kan. Kalau musim kampanye kan gitu. Ya toh. Kalau musim kampanye saya ingat banyak orang yang kita gak kenal pun mendadak jadi orang baik. Semua promosi. Kenapa? Karena pengen bahagia. Pengen kaya raya. Siapa bilang orang Kristen gak boleh kaya raya? Siapa bilang anak Tuhan itu gak boleh kaya raya? Semua bebas mau jadi kaya raya, yang penting caranya. Ya mau jadi kaya tipu-tipu, jual narkoba, jual manusia dan sebagainya. Ntar Tuhan yang jual kau nanti. Pengen terpandang, pengen jadi populer. Siapa bilang itu salah? Benar semua. Gak ada yang salah selama itu positif, tidak ada yang salah.
Anda mau jadi apa itu benar. Tetapi itu adalah pandangan yang umum. Anda harus mengerti tujuan Tuhan dalam hidupmu. Untuk apa kita hidup? Engkau harus tahu apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena kita terpanggil di dunia ini, kita hidup di dunia ini. Bukan untuk mengerjakan tujuan pribadi kita. Kenapa banyak orang gagal, banyak orang kecewa? Karena apa? Tujuan dirinya yang dia pengen realisasikan. Dengan segala macam cara. Kelihatannya enggak ada yang salah. Tapi saudaraku yang terkasih, beda kalau engkau sudah mengerti apa tujuan hidupmu di dalam Tuhan. Maka pasti Bapak Ibu, kita akan lebih bijaksana lagi. Menentukan skala priority dalam hidup kita. Menjadi sukses itu memang baik. Tapi bukan prioritasnya. Menjadi bahagia itu memang baik. Tapi saya mau katakan sangat disayangkan. Itu bukan prioritas. Menjadi kaya raya itu memang baik. Sekali lagi sangat disayangkan. Itu bukan prioritas. Dihormati itu memang baik. Tapi sekali lagi minta maaf itu bukan prioritas. Terpandang dan apa segala macamnya itu bukan prioritas. Lantas apa tujuan hidup kita? Kita lihat. Anda harus tahu ini supaya Anda bisa lebih hidup lagi dalam menghidupi kehidupan ini. Woy, itu apa ya? Hidup menghidupi kehidupan ini. Sama dengan teman-teman kita orang dari Sumatera Utara bilang, kau apakan dulu itu apa-apanya supaya terapakan itu. Tapi lucunya bisa mengerti. Maksudnya dari kau apakan dulu itu apanya biar terapakan dulu itu. Jangan sampai kau enggak apa-apakan nanti tidak bisa diapa-apakannya itu. Ya. Itu sama seperti menghidupi kehidupan apalah pokoknya. Ya. Tujuan kita adalah apa? Memberitakan perbuatan Tuhan. Memberitakan perbuatan Tuhan tentang hal apa? Tentang kasih Tuhan. Bagaimana dia menyelamatkan engkau. Bagaimana bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam satu nama. Yang ada di kolong langit ini tidak ada pada nama yang lain. Dan nama itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Menceritakan tentang apa kuasanya. Bahwa di dalam dia kita menerima mujizat. Menerima kuasa. Kita menerima pemulihan. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang miskin diperkaya. Kan ada lagunya kan? Yang lemah dikuatkan. Yang miskin diperkaya. Memberitakan tentang kebenarannya. Bahwa dalam Kristus itu ada kebenaran-kebenaran yang harus kita tahu. Kebenaran Bapak Ibu ya, bukan kebetulan. Kebenaran. Artinya apa? Ada hukum-hukum Tuhan yang harus kita tahu. Karena dengan hukum Tuhan itu, kita akan menghidupi kehidupan ini dengan baik. Hidup menjadi kesaksian. Hidupmu akan berguna, berdampak, memberi bukti kepada orang lain. Itulah tujuan hidup kita. Saya mau ringkas dengan sebuah kalimat. Tuhan memanggil kita untuk mempermuliakan namanya. Katakan amin. Tuhan memanggil kita untuk mempermuliakan namanya. Jadi ya engkau memang harus jadi orang sukses. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Benar kita harus jadi orang populer. Supaya apa? Lewat kamu nama Tuhan dipermuliakan. Ya saya harus jadi kaya raya. Tujuannya apa? Agar dengan harta kekayaanku nama Tuhan dipermuliakan. Apa-apa tentang Tuhan. Bukan tentang diri kita. Sampai di sini saudara mengerti? Haleluya. Haleluya. Yang mengerti bilang yes. Sekali lagi bilang yes. Mataku ke bawah tapi pikiranku ada di atas. Saya tahu yang di atas itu belum semua yang bilang. Katakan yes. Udah lumayan kan? Lumayan kedengaran kan yang di atas di bawah sini. Ya? Lumayan. Udah ada yang nambah berarti. Tuhan memanggil kita agar supaya apa? Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Kenapa kita harus menjadi seperti apa yang Tuhan sampaikan dalam firman Tuhan? Agar supaya dia dipermuliakan ketika kita menghidupi firman. Dan firman itu menjadi sesuatu yang nyata dalam kehidupan kita. Tapi kalau kehidupan kita belum jadi kesaksian, bagaimana Tuhan dipermuliakan? Itulah sebabnya saudaraku di tengah-tengah kehidupan yang sedang berjuang dan berupaya. Jangan lupa bahwa sasaran nantinya adalah
biar Tuhan dipermuliakan. Ya. Next. Bahkan ada yang istimewa dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang 10. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-10 berbunyi begini. Yang dahulu bukan umat Allah tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani tetapi yang sekarang beroleh belas kasihan. Hidupmu diubahkan oleh Tuhan. Yang dulu bukan umat menjadi umat. Yang dahulu hidup dalam gelap. Ya, kita sekarang hidup dalam gelap. Dalam terang. Dalam terang Tuhan. Ada perubahan status dari kegelapan kepada terang Tuhan. Artinya Tuhan mau kita hidup dalam terang. Coba next slide. Transformasi total dari yang bukan menjadi milik Tuhan, Tuhan menjadikan kita menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Tuhan mau kita sadar bahwa kita ini miliknya. Dulu bukan umat Allah, sekarang menjadi umat Allah. Dulu tidak dikasihani, sekarang menerima belas kasihan. Ini menunjukkan perubahan identitas, perubahan posisi di hadapan Tuhan. Kalau kita baca seperti ini, wow, ternyata luar biasa apa yang Tuhan buat atas kita. Amin, saudara. Dan kalau kita paham firman Tuhan ini, maka kita nggak akan gampang kecewa. Kita nggak akan gampang lemah. Kita nggak akan gampang putus asa. Kita nggak dengan mudah mengasihani diri kita sendiri. Kenapa? Ternyata saya ini luar biasa. Saya ini istimewa. Hidup saya ini sebenarnya sudah diubahkan. Sehingga kalau kita tahu, Bapak Ibu, apa identitas kita dan apa tujuan hidup kita, maka sesuatu akan terjadi. Coba next slide. Dan mungkin ini ada slide terakhir kita. Jika kita tahu identitas dan tujuan hidup kita, maka satu, cara hidup kita menjadi benar. Enggak sembarangan. Ya. Ada nilai-nilai kebenaran yang bisa dilihat orang dalam hidupmu. Enggak sama seperti orang lain, ikut-ikut arus. Enggak. Kita berbeda. Ya. Kemudian yang kedua, cara kita beribadah menjadi benar. Ibadah bukan lagi sekedar ritual yang enggak ada dampaknya, enggak ada gunanya. Cuma sekedar datang, cuma sekedar nyanyi. Tapi enggak merasakan kedekatan dengan Tuhan. Bukan lagi sekedar ritual Bapak Ibu, tetapi ada relasi yang terbangun. Bagaimana membedakan antara ritual dan relasi? Anda datang dalam ruangan ini tapi Anda nggak connect dengan Tuhan. Saya bilang itu cuma ritual. Anda kelihatannya semangat memuji Tuhan tapi Anda nggak bisa merasakan jamahan Tuhan, kehadiran Tuhan. Itu yang saya bilang cuma ritual. Dan kalau ibadahmu model begini, ketika engkau pulang sama aja seperti engkau datang. Bahkan mungkin engkau akan pulang tambah kecewa, tambah bimbang, tambah ragu. Kenapa? Karena cuma ritual, cuma kebiasaan. Orang ke gereja, saya ke gereja. Orang doa malam, saya doa malam. Yang penting sudah ketemu dengan gembala, sudah ketemu dengan pendeta. Anda cuma mendapatkan perkenanan manusia. Anda cuma mendapatkan pengakuan manusia. Oh, dia orang baik karena dia selalu beribadah. Dia orang baik karena selalu rajin berdoa. Oh, dia orang baik karena tata cara bahasanya kalau dalam bertutur kata baik. Kalau ketemu ramah dia, shalom dan sebagainya. Anda cuma disegani, disukai oleh manusia. Tetapi kalau Anda membangun relasi dengan Tuhan, maka saudara akan lihat perkenanan Tuhan akan nyata atas hidupmu. Makanya kalau ibadah sungguh-sungguh Bapak Ibu, jangan ikut-ikutan orang. Yang lain yang penting ke gereja, Anda juga begitu. Alkitab ketinggalan di rumah, Anda nggak putar balik. Tapi coba kalau handphone ketinggalan di rumah, putar balik tuh. Jadi yang lebih penting adalah handphone daripada hukum Tuhan. Saya pernah ketemu dengan salah satu jemaat di situ, di depan situ. Agak kesana dikit, di depan kos-kosan. Kemana Pak? Aduh, handphone saya ketinggalan di rumah Pak Pendeta. Saya cuma berpikir, kalau Alkitabnya ketinggalan, kira-kira apakah dia seperti itu? Ya. Saudaraku, mari kita semua bangkit dalam ibadah kita. Cari hadirat Tuhan sungguh-sungguh. Saya nggak mau kita semua cuma sekedar ritual di gereja ini. Karena kalau semua orang sepakat, saudaraku punya relasi yang baik dengan Tuhan, mereka bersatu dalam hadirat Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Di mana ada 2-3 orang bersatu oleh karena namaku, aku ada. Dan ayat itu berkata, minta apa saja. Kau pengen kesembuhan, kesembuhan pasti terjadi. Kau
Kau pengen mujizat apa? Mujizat itu pasti terjadi. Kenapa? Karena saya tahu di mana ada roh Allah, di sana ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di sana terjadi pemulihan. Tapi coba kalau 50% isinya cuma ritual. Yang pelayanan juga pelayanannya cuma ritual. Bagaimana pelayanan bisa sungguh-sungguh? Cuma hari Minggu doang bertobat. Senin sampai Sabtu kumat. Saudara, saya mau kasih tahu pelayanan pun seperti kita, hamba Tuhan, para pelayan depan ini. Gak semua pelayanan bisa jadi berkat. Kenapa? Kalau melayani dengan cara yang salah, motivasi yang salah, gaya hidup yang salah. Emangnya Tuhan bisa disogok dengan suara kita yang bagus? Emangnya Tuhan bisa disogok dengan skill kita main gitar yang bagus? Tuhan punya banyak di surga. Tuhan punya banyak pemuji di surga. Tuhan punya banyak orang yang bisa main musik di surga. Sebelum kamu main musik, sebelum kamu jadi worship leader, di surga sudah ada duluan. Tapi kok dia mau mengalah, dia dengar kita. Ya, itulah sebabnya Bapak Ibu, siapapun kita, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, jangan jadikan sesuatu dengan Tuhan itu cuma jadi ritual. Mari kita bertobat massal. Mari kita bertobat sungguh-sungguh. Bertobat rame-rame. Bertobatnya itu berjamaah. Biar kasih Tuhan itu mengalir di tempat ini. Sehingga ibadah kita memang benar dihadiri oleh orang-orang yang dari waktu itu. Tetapi lawatan Tuhan terjadi. Dan itu akan membuat orang lain di depan, di luar sana. Mereka akan dihentarkan oleh Tuhan juga ke tempat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, cara kita beribadah menjadi benar. Karena kita tahu bahwa kita sedang memuliakan Tuhan. Yang ketiga, cara kita memandang berkat menjadi benar. Berkat itu memang dibutuhkan semua orang. Tetapi berkat bukan tujuan. Melainkan apa? Akibat. Bilang sama-sama saya, berkat bukan tujuan. 1, 2, 3 ya. Bilang lagi, berkat adalah akibat. Matius pasal 6 ayat yang ke-33 berkata begini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka apa Bapak Ibu? Semua ditambahkan. Jadi berkat itu akibat karena kamu sungguh-sungguh cari Tuhan. Karena kita sungguh-sungguh beribadah. Maka hidupmu diberkati. Apa yang kamu kerjakan, kamu sentuh, Tuhan buat berhasil. Karena kamu sungguh-sungguh cari Tuhan. Tapi orang sekarang ini kebalik. Dia mengejar apa yang ditambahkan. Dan lupa apa yang seharusnya dia cari. Ya. Jangan terbalik saudara. Pastikan engkau memiliki konsep ini. Kalau engkau tahu beribadah kepada Tuhan dengan baik. Maka saya berani berkata bahwa apapun yang engkau jama, apapun yang engkau kerjakan. Tuhan akan campur tangan di dalamnya. Dan yang tadinya biasa menjadi luar biasa. Saya lihat orang-orang yang hari-hari ini mencatatkan namanya sebagai orang-orang yang hebat. Mereka adalah orang-orang yang punya hubungan dengan Tuhan. Mungkin bukan mereka. Tetapi nenek moyang mereka, generasi-generasi yang jauh sebelum mereka ada. Adalah orang-orang yang bersafaat untuk generasi yang akan datang. Bapak Ibu, mungkin Anda masih tergolong orang-orang yang belum sukses secara dunia memandang. Tetapi engkau bisa menitipkan keberhasilan yang dari Tuhan itu. Lewat syafaatmu kepada anak cucumu. Jadilah orang tua yang berdoa untuk anak-anaknya. Jadilah orang tua yang punya iman, pengharapan. Agar supaya generasi berikutnya menjadi generasi yang memuliakan Tuhan. Bahkan kita berdoa kepada Tuhan kalau boleh. Mereka menjadi orang yang lebih baik dari kita. Lebih hebat dari saya. Apa yang tidak tercapai dalam kehidupan saya berdoa agar lewat anak-anak saya. Itu akan tercapai. Saudaraku yang terkasih, jangan putus asa. Jangan patah semangat. Karena kita lihat dalam firman Tuhan. Raja Daud sebenarnya punya tujuan yang mulia. Dia pengen bangun bait Allah. Tetapi Tuhan bilang, bukan kamu Daud. Tanganmu penuh dengan darah. Kamu gak punya kesempatan untuk membangun. Karena nanti waktu kamu membangun akan datang peperangan. Dan kamu akan terganggu. Bangunan itu akan terbengkalai. Bangunan itu akan mandek, mangkrak dan sebagainya. Ini bahasa saya. Tapi kamu tenang saja.
keturunanmu yang akan membangun itu. Siapa dia? Salomo. Haleluya. Jadilah pendua syafaat untuk generasi selanjutnya. Bapak Ibu, biar mereka mengenang siapa kita hari ini. Mereka mengenang dan lewat cerita mereka bilang, kamu bisa begini karena ada kakekmu yang luar biasa. Karena ada papamu yang suka berdoa. Karena ada mamamu yang rajin ke gereja. Kamu jadi begini karena orang tuamu adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Maka Tuhan memberkati generasi-generasi mereka. Dan saudaraku yang terkasih, itu adalah hal yang mulia. Nama Tuhan dimuliakan, diagungkan. Bahkan ketika kita sudah tiada sekalipun. Ya. Mari kita semua punya impian yang sama. Ya. Tetapi saya mau dorong kita semua untuk berjuang dulu. Untuk saat ini. Kita harus punya identitas yang benar. Kita harus punya tujuan hidup yang benar. Karena kalau kita melakukan semuanya dengan benar, maka saya percaya jemaat gereja penyebaran Injil Ledusai, kita semua tanpa terkecuali, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Kita pasti akan membawa perubahan. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, itu akan digenapkan lewat kehidupan kita. Amin saudara? Amin. Katakan amin dengan keras. Amin. Satu kali lagi amin. Buat lebih bergema lagi. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.